kesulitan nampaknya. Wah, ternyata Purple Buff yang coba untuk diinvasi, bermain dengan steel cable dari Gary. Retribution masih bisa didapatkan oleh TNZ, masih bisa tenang. Oke, masih aman-aman aja. Bahkan kali ini Incendio dengan adanya tadi turtle yang bisa didapatkan 1600 net worth yang diunggulkan. Udah mulai terlihat adanya dominasi di game yang pertama, tapi kita bisa intip di 5 menit pertama dengan item-itemnya nih Om. Ya, BOD diamankan ya di sini untuk gold lanernya. Ada BOD berhadapan dengan satu buah corrosion sight. Secara damage burst outputnya untuk di early game Sunshine. dipegang oleh Sunshine, benar. Ada BOD yang akan mensupport dia. Belum lagi dia juga punya Swiftfoot mengincar attack speed. Oke, Federal Instagram masih terbuka juga. Dan bahkan kali ini Min masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Tapi di arah yang berlainan juga ada satu buah inisiasi. Tapi nampaknya bisa dibalikin karena Gary menerima damage yang cukup besar. Seperti apa yang Wawa bilang, burst damage di early game dengan BOD yang sudah dikantongin, membuat Gary hilang. Dan ini all in banget mereka sih. Rotasinya langsung dibawa 4 player yang ready. Kali ini Peter Strike coba untuk membalas. Namun TNZ dengan tahunnya berhasil mendapatkan satu untuk Incendio Supremacy. Ya, ini yang kita bilang bahwa 4-1 seringkali dijalankan oleh Incendio. Mereka punya satu item, mereka akan kumpul bersama dan sudah mulai jalan berbarengan dan meninggalkan XP atau bahkan dari goldennya untuk melakukan solo laning. Yap, bahkan altar padat hancur. Dan dengan adanya Turtle Slain by UBS Gold jatuh kembali untuk TNZ untuk kedua kalinya. Tapi lihat, ada satu buah pergerakan di mana Alien dipaksa untuk mundur, ditutupin jalan tengahnya. Tapi masih ada satu flicker membuat dari Alien pun selamat dari kematian akan langsung aja dirasakan. Tapi lihat, outer turret di arah tengah akan langsung dihancurkan. Dengan Blast bakal coba untuk dibalaskan. Tapi lihat, Blessing of Moon Goddess membuat tidak ada player yang hilang dari Incendio. Dan bahkan tim Hak harus merelakan satu outer turret yang begitu mahal di arah tengah. Wah, ini bagus banget sih dari Rosa yang berani menggunakan Peter Strike-nya untuk poking dan juga zoning tadi. Ya, dan kombinasi inilah yang dicari oleh Incendio ya. Entah dari tim Hak mereka harus juga bisa mengcopy karena Man akhirnya ini yang dicari. Blessing of the Moon Goddess dari Apex. Akan ada heal dibalaskan dengan heal kembali. Benar. Ini tapi akhirnya jadi bingung ya dengan ada Federal kali ini dibuka juga Watchard. Bahkan Rosanya gak tumbang, Wings by Wings karena belakang masih dibalaskan dengan Yellow yang masih dihilangkan. Tapi Sunshine tidak bisa kemana-mana lagi. Rosa agak punya Wings by Wings, terkena dengan ada himpitan yang begitu besar dari Gary. Dan tidak berhenti sampai situ karena 3 player dari Incendio berhasil untuk dihilangkan. Masih ingin lebih, TNZ masih terlalu tebal untuk ditumbangkan. Dan tim Hak milih untuk mundur terlebih dahulu. Sebenarnya udah nice play banget tadi Rosa dengan timing Purify yang pas banget. Peter Strike nggak ke cancel loh. Pas ditabrak sama Wacak dan dapetin satu outer turret di bagian top lane. Goldnya mulai dikejar. Iya, sebenarnya tadi sayang sekali juga ya karena memang mereka bisa menangin tim fight-nya, tapi TNZ sedang meninggalkan teman-teman yang lain. Kalau mereka ada berempat, menurutku ceritanya akan berbeda juga. Karena Gary bisa ditarik dengan taunting dari Fredrin. Yap. Ini ya gangguan demi gangguan. Tapi kali ini dari segi goldnya udah makin dipersempit lagi. Dan bahkan kita bisa melihat inisiasi yang dilakukan oleh Min. Ini juga udah mulai terlihat ya. Udah mulai terasa ya. Mulai kerasa sih memang dengan, walaupun dia belum pakai flickernya ya dari tadi dengan combo nomor 16. Tapi menurut gue sendiri nomor 16 dengan posisi yang pas itu udah cukup sih untuk inisiasi. Oke, tapi burst down sudah dilakukan dengan adanya satu buah balasan damage Rosa. Dan sekarang mengantongi satu buah purple buff. Ini memang dikasih sih, ini dikasih kayaknya ya, karena mungkin kita tahu TNZ sebagai seorang fighter nggak yang dependent terhadap purple buff. Bener. Jadi ya udah nanti bakal ada jadi follow up damage dealer terbesar. Pastinya lihat sakit banget. Itu satu Curse of Crow energy impact. Ya, dan juga dari mana poolnya sendiri dia bakal lebih efisien buat Parshanya. Kita tahu biasanya Parsha dikasih waktu junglernya level 12, ini TNZ ya udahlah. Di menit yang ke-8 mereka akan coba untuk team fight, jadi purple-nya dikasih ke Rosa. Yap. Mungkin nyari cooldown juga sih ya. Ya, karena pas team fight emang impactful banget ya pergerakan dari Rosa ini. Dan sekarang setup sudah dilakukan menuju ke arah Lord yang pertama. Ada barrier yang sudah dibuka hanya untuk mencoba mencari informasi saja. Aliennya cukup menerima damage yang besar. Feeder Ice Strike kembali mengusir mudah pergerakan dari tim Hak. Dan bahkan kali ini Gary-nya udah mulai hadir lagi. Steel Cable dimainkan tapi tidak ada target yang dituju oleh Gary. Tapi Rosa mau kemana? Gak bisa lagi untuk selamat dari sergapan Gary. Out position banget sih dari Rosa tadi. Dia coba mau komit ke arah Panda. Satu tetesan lagi dari Peter Strike bisa aja menumbangkan Panda. Namun tanknya terlalu depan dan gak bisa mundur jadinya. Jadinya nahan lagi dan akhirnya dia gak punya Wings by Wings lagi. Terkomit sudah, apalagi dengan pergerakan Gary yang begitu cepat juga purple buff.
sekarang sudah akan diamankan. Walaupun ada sneaky peek ini, akan terjadi kontes, jalur arah pulangnya ditutupin, TNC memilih untuk mundur, tidak ada kontes yang terjadi di area Purple Buff. Ya ini tinggal bagaimana mereka melakukan team fight sebenarnya, karena Incendio dari tadi mereka selalu kumpul, mereka selalu mengincar adanya team fight dan tidak dilihat Denny sama sekali. Tim Hak mereka memilih untuk melakukan pick over. Mereka nyari kalau memang sendirian Rosanya lah yang akan menjadi target untuk tim Hak. Yap, dan mungkin ini adalah kelemahan juga sih yang bisa dicari, atau mungkin celah di mana speed push yang dilakukan oleh Fanny yang akan bisa menjadi kunci di mana objektif yang akan bisa dikantong. Bener, dan dia cukup cepat ya untuk join fight-nya. Jadi ketika fight 4 lawan 4, dia akan lebih unggul nanti untuk joinnya karena mobilitas Fanny ya kita tahu lah dengan skill cable-nya itu akan lebih unggul. Bahkan kita lihat dari posisi Lord Pit-nya selalu ada vision yang terbuka dari keduanya, nggak mau sampai ada yang kalah setup duluan nih. Iya. Ini seru banget ya. Seru banget loh. Karena memang dari tim Haknya mereka ngindar dulu sekarang. Itu PR-nya mereka kalau memang mereka harus kumpul 5 seperti ini, pastinya Incendio mereka menang. Karena mereka punya Esper di belakangnya di backup dengan Parsha juga. Sedangkan Valentina cuma bisa ngopi satu aja. Jadi mereka akan mengandalkan Gary untuk nge-distract permainan dari Incendio. Yap, dan tapi Gary mendapatkan satu Purple Buff dengan retribution point, dan Rosa pun gak bisa lagi untuk bertahan walaupun Gary terkena dengan ada target damage, tapi itu dia heal up yang dilakukan membuat adanya pergerakan dari Gary pun bisa dipertahankan. Karena lihat, itu dia satu Bow Blessing of Goddess imitasi. Yap. Tinggal pilih aja kalian dari tim Hak mau setup yang kayak gimana. Mau setup team fight yang benar-benar butuh sustainability, ya tinggal copy ke arah Blessing of Goddess. Atau kalau misalkan butuh arah effect, masih ada Feather Ice Strike yang siap banget untuk bisa di IMP. Benar, dan juga untuk imitasi misalnya nih ya, karena dia dengan penggunaan item-item magic attack lebih besar pasti efek healnya dibandingkan dengan Estes sendiri. Karena Estes di sini dengan item defense yang dipakai anti clear, rasa ada Nexus sebagai item dia. Dan kali ini membuat Lordnya malah terlihat bebas untuk teman-teman dari Hak. Bahkan kontes agak susah sebenarnya. Karena emang cepet banget tadi ya, Lord Slain by UBS Gold hadir untuk tim Hak, dan sekarang tim Hak unggul kembali atas Incendio. Partai keras, jual beli serangan kian terjadi, tapi memang di saat Rosanya hilang, ini Incendio kayak kehilangan sesuatu gitu loh. Jadi kayak ragu-ragu, banyak ragu-ragunya, banyak yang akhirnya menghindari team fight. Itu kan sekarang apa yang terjadi di area river, dan terkena hujan dari Feather Ice Strike milik Rosa. Wow, sakit banget ternyata damage dari Panda. Keunggulan jumlah yang akan menjadi Incendio lebih berani lagi. Coba di cancel dan bagus banget cancellationnya. Masuk dari Alien dengan flickernya, mengincar ke arah depan. Masih ada Blessing, masih bisa survive, dan kali ini Gary datang di bagian belakang coba untuk mengacak-acak, satu yang tumbang. Masih belum puas nampaknya Panda, masih mencoba untuk mengejar, namun Rosa yang berhasil stop semuanya. Bisa mundur 4 member dari Incendio. 2 tukar 1. Oke, tapi dengan adanya Lord yang sekarang berjalan di arah bottom lane, ini akan menjadi Lord giveaway aja, tidak akan menjadi follow up berlebih lagi. Tapi satu outer turret di arah tengah pun harus dibayarkan oleh Incendio atas tim Hak. Begitupun inner turret, ternyata 3 base turret. Tapi dengan defensive high ground, kalau menurut aku defense masih bukan jadi masalah sih untuk Incendio. Wah, dipaksa Gary loh, masih mau ngepok ke arah base turretnya. Dan ya, sebenarnya memang Lord pertama kalau bisa kalau nggak dapetin base turret nggak masalah kayaknya. Benar, karena masih banyak cara lagi. Yang paling penting adalah Lord yang sudah evolve. Tapi Gary menurutku dia juga menyelamatkan tadi tim Haknya, karena dia berani banget loh. Dia ada di tengah-tengah dari pemain Dia Incendio. backstep dari kiri tadi, langsung ke Sunshine lagi. Ya, dan survive lagi dia. Mungkin salah satu faktor adalah minimnya efek stun guys ya. Kalau efek stunnya yes ya, cuman kan dari TNZ sebenarnya, dan TNZ kalau memang ke distract teman-temannya ini nggak bakal bisa nge-cover. Jadi TNZ ini harus ready banget ada di samping Rosa juga untuk mempersiapkan energy eruption-nya, nge-cancel semisal ada Fanny atau yang lagi di samping Rosa. Karena Rosa dia udah punya defense item. Yang aku suka adalah dia langsung oke, ini aku ditarget terus-terusan, Winter adalah jawabannya sekarang. Oke, seenggaknya masih ada security ya di dalam tubuhnya. Jadi bahkan TNC sekarang sudah mengantongi anti kiras, yang pastinya dia makin lebih sustain lagi. Dan sekarang dari kedua tim menurunkan temponya masing-masing. Melihat dari Incendio juga yang nggak bisa bergerak terlalu luasa. Tidak ada inner turret yang berdiri. Pastinya dari vision untuk tim Hak lebih besar lagi. Dan kita bisa intip juga dari itemization-nya setelah ada Winter. Dan bahkan ternyata dari Rosa bikinnya ke Arcane Boots ya. Iya, dia Arcane Boots full damage item ya. Iya. Ya Winter juga ini bisa kemana-mana sih untuk next itemnya, karena Divine Glaive, Holy Divine Crystal Glaive, oke. cukup memungkinkan.
Yang serem sebenarnya ini adalah duel nanti dari dua marksman-nya ya, karena memang karirnya sudah jadi full item Corrosion, Demon Hunter dan juga ada Golden Slash. Tapi dari sisi Beatrix, Sunshine, dia akan menuju ke Wind of Nature dan sudah dapat. Ini dia. Ini adalah momen yang tepat kalau memang dia mau memaksakan 5 lawan 5. Yap, dan itu tadi Pandanya lebih memilih untuk ke Athena Shield ya. Dia tahu banget siapa yang bisa meraih tubuhnya, yaitu Fidel Strike dari Farsha. Dan ini Lord Advantage yang tadi didapatkan oleh tim Hak ya, 2.900. Iya, jadi sebenarnya walaupun ini nggak Lord giveaway amat ya, Yep. masih ada keuntungan juga. Dia dapetin ya semua outer turret itu udah goldnya boosting banget sih. Dan sebenarnya cukup berani loh dari Panda. Di awal dari mid game sampai sekarang itu ditetesin terus pakai Vital Strike, tapi ternyata Athena Shield-nya di build terakhir. Karena dia tahu memang dia adalah source damage yang cukup penting untuk teman-teman Hak sendiri. Ya udah biarin aja nggak apa-apa, dia cicil pakai Vital Strike. Yang penting dia masih bisa kasih damage dan justru malah bisa nge-bait Rosa beberapa kali. Alright, tapi ini dia Lord yang sudah in hand akan langsung saja di poke. Conceal sudah mulai terbuka mencari posisi satu sama lain. Tapi lihat Lordnya udah mulai ditarik ke area dari muter sisi jauh Insidion, ternyata Tersesat puter Lordnya. balik. Lupa. Lordnya kejauhan mainnya ya. Jadi harus putar dulu, balik dulu ke rumahnya. Tapi jujur pressure dari Gary terus ada dengan split push-nya. Kali ini dia udah ready dengan purple buff. So ketika dia melihat posisi dari Glow yang turun ke arah bottom lane, bisa aja nih langsung ditabrak dari Lordnya karena menang dari segi jumlah. Bahkan sekarang Lordnya dipegang sama tim Hak. Bahkan ini dieksekusi bisa cepet banget sih. Apalagi Panda yang punya full attack speed yang makin optimal lagi membuat eksekusi terhadap Lordnya. Sekarang bahkan ditutupin jalan yang akan dilalui oleh Incendio. Tapi Rosa dari arah belakang memberikan satu buah Fidel Strike menuju ke arah belakang. Rosa. Tapi lihat diganggu lagi dan digesek. Tapi Winter terceot masih bisa menyelamatkan diri, tapi tidak. Dari sergapan Min yang langsung charge di sana dan Man pun mendapatkan nyawa dari Apex dan bahkan 4 player dari Incendio kali ini berhasil menghilangkan alien tersisa sendirian dan kali ini bisa bertahan, tapi nampaknya cukup sulit karena 4 player dari tim Hak berhasil langsung saja memberikan damage yang besar. Alien Split digunakan, akankah dia bisa bertahan? Tapi masih ada Immortality memilih untuk one strike push di arah tengah karena Gary dan Panda menuju ke arah tengah, gak dikasih recall sama sekali. Dibawa mundur, tengahnya terbebas sudah. 1 poin pertama yang bisa diamankan oleh tim Hak. Wow.